Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Robiatul Adawiyah, NPM 50210097, kelas 4C PGSD, MK Telaah Kurikulum. Dosen pengampu Cahyo Dwi Andita, Magister Pendidikan. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan materi tentang elemen kurikulum 2013, darurat, dan kurikulum merdeka, bisa disebut kurma. A. Pengertian elemen kurikulum 2013. Menurut paparan Kemendikbud sendiri, kurikulum 2013 adalah kumpulan komponen perencanaan dan pengaturan yang mencakup isi, tujuan, dan bahan dari pelajaran, serta cara penggunaan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Kurikulum sendiri dibuat agar tujuan pendidikan dapat tercapai sebagai pedoman untuk penyelenggaraan kegiatan pendidikan di sekolah oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Pihak yang dimaksud yakni pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, misalnya keterlibatan kepala sekolah, para guru, pengawas, orang tua, masyarakat sekitar, bahkan siswa itu sendiri. B. Tujuan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 dirancang dengan tujuan yang berorientasi pada pemahaman, kemampuan yang mempengaruhi, dan pendidikan karakter pun. Kurikulum ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan, aktif berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran, baik melalui diskusi maupun presentasi, di samping memiliki sopan santun disiplin yang tinggi. Kurikulum 2013 ini diharapkan mampu menjadi jalan guna mewujudkan visi kurikulum tingkat 1 kesatuan pendidikan atau bisa disebut dengan KTSP, yang mana sudah diterapkan sejak 2006 lalu. C. Elemen-elemen perubahan kurikulum 2013. A. Standar kompetensi kelulusan, bisa disingkat dengan SKL. Dalam kompetensi lulusan terdapat perubahan secara kultural, holistik yang didukung oleh semua materi atau mapel, terintegrasi secara vertikal ataupun horizontal. B. Standar isi, bisa disingkat dengan SI. Perubahan pada materi pembelajaran dikembangkan sesuai dengan basis kompetensi sehingga dapat memenuhi aspek kesesuaian dan kecukupan. C. Standar proses. Perubahan pada proses pembelajaran dalam kurikulum 2013 terdiri dari beberapa cakupan khusus. D. Standar penilaian. Untuk mempercepat pengembangan para peserta didik, sistem penilaian pada kurikulum 2001 juga dikembangkan. D. Elemen kurikulum darurat. Kurikulum darurat pada masa pandemi COVID-19 memiliki fleksibilitas yang tinggi sehingga lembaga memiliki keleluasan dalam pengembangan struktur kurikulum, kegiatan belajar, dan media pembelajaran dengan memenuhi aturan protokol kesehatan. Model dan media pembelajaran yang digunakan pada saat pandemi COVID-19 sangat beragam sebagai solusi dalam pelaksanaan pembelajaran. Struktur kurikulum sampai ke tahap penilaian. 1. Struktur kurikulum di masa darurat mereduksi dari kurikulum 2013, bisa disebut dengan K13, menyangkut jumlah jam mata pelajaran dan durasi waktu. 2.
Pengembangan materi pelajaran di masa darurat dapat dipilih oleh guru. 3. Model dan metode pembelajaran dipilih oleh guru disesuaikan dengan kondisi darurat yang memungkinkan dapat mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian, guru secara kreatif mengembangkan metode dan model tersebut disesuaikan dengan karakteristik materi atau tema pembelajaran. 4. Media dan sumber belajar dapat menggunakan sumber dan media apapun yang memang disesuaikan dengan kondisi darurat. 5. Perencanaan pembelajaran bisa disebut dengan RPP, harus disusun oleh guru. Dalam menyusun RPP, guru harus merujuk pada SKL, KI, sampai KD, dan indikator pencapaian yang diturunkan dari KD. 6. Kegiatan pembelajaran harus memperhatikan berbagai aspek dan regulasi, salah satunya yaitu SKB 4 materi pendidikan, materi agama, materi kesehatan, dan materi dalam negeri. Kegiatan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 ini dilaksanakan sesuai zona masing-masing daerah. 7. Bentuk penilaian hasil belajar pada masa darurat ini disesuaikan dengan kondisi struktur pendukung masing-masing lembaga pendidikan. Elemen kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka belajar pada dasar struktur kurikulum merupakan bagian paling penting dalam kurikulum itu sendiri, karena agar dapat menganalisis kebutuhan dan menjalankan kurikulum sesuai dengan kenyataan lapangan. Kurikulum merdeka mengutamakan pengembangan karakter melalui konten pada pembelajaran dan profil pelajar Pancasila. Karakter yang dibentuk yaitu poin-poin penting dalam Pancasila: berakhlak mulia, bertakwa, mandiri, berpikir kritis, dan dapat bergotong royong serta kreatif. Ada 4 prinsip merdeka belajar. Di antaranya adalah: 1. Mengubah USBN menjadi asesmen kompetensi. 2. Mengganti ujian nasional, bisa disebut dengan UN, menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. 3. Meminimaliskan rencana pelaksanaan pembelajaran, bisa disebut dengan RPP. 4. Peraturan penerimaan peserta didik baru, bisa disebut dengan PPDB zonasi. Itulah yang bisa saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.